Bapak Ibu semua. Shalom. Happy Sunday Bapak Ibu. Mengucap syukur Bapak Ibu walaupun tadi sempat hujan, Bapak Ibu masih dikumpulkan di tempat ini. Masih ada di tempat ini, semua itu adalah karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan kepada kita semua bisa berada di tempat ini. Amin. Oke Bapak Ibu, aku ingin mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama kita berdiri, dan sebelum kita memulai ibadah kita, aku ingin mengajak kita untuk sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu, karena anugerahmu kepada kami Tuhan. Kami masih Engkau kumpulkan, masih Engkau tibakan di tempat ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami juga ingin sama-sama memuji, menyembah, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan untuk kami Tuhan. Kau berikan kepada kami hati, sehingga kami juga bisa menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan Kau juga tibakan Tuhan jemaat-jemaat yang juga belum tiba di gereja ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami memimpin Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu, sekali lagi kita mengucap syukur bahwa Allah kita yang baik telah menibakan kita di tempat ini, sehingga kita di sini bisa memuji, menyembah nama-Nya. Amin. Yehovah Jewamu. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yehovah 是我的主，必不致动摇。有耶和华的帮助，还有一谁呢？耶和华是我牧者，必不致缺乏。有耶和华做我荆棘，必全然得胜。耶和华是我的唯一盾牌，是我的荣耀，有谁叫我代替斗敌人？你是虽然有苦境，照着我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。耶和华是我的主，必不致动摇。有耶和华的帮助，还要听谁呢？耶和华是我牧者，必不致缺乏。有耶和华做我荆棘，必全然得胜。是我是唯一盾牌，是我的荣耀，有谁叫我代替斗敌人？你是虽然有苦境，照着我们必欢呼。你是我的帮助，我的帮助。耶和华是我是唯一盾牌，是我的荣耀，有谁叫我代替斗敌人？一个虽然有苦境，照着我们必欢呼。你是我的帮助，我的帮助。一个虽然有苦境，照着我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。一世虽然有苦境，照着我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。Berdiri, mari kita bersama-sama mendeklarasikan pengakuan iman rasuli. Kita akan mulai dengan bahasa Mandarin terlebih dahulu. Mari kita mulai.
使徒信经，我信上帝，全能的父，是创造天地的主。我信我主耶稣基督，是上帝的独生子，因圣灵感应，为童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，钉在十字架上，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在圣父的右边，将来必再降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tibalah saatnya Bapak Ibu kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu aku ingin mengajak Bapak Ibu juga kita mempersiapkan hati kita, sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan kita benar-benar serius dalam meresponi firman Tuhan tersebut. Dan sebelum kita menaikkan pujian, aku ingin mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan satu pujian. Kita sudah diberikan berkat yang banyak oleh Tuhan, dan saatnya kita menjadi berkat itu sendiri.
想象，我也顺服，我也降服于你，这为祝福，我愿你献上我生命，愿你满足，我愿你跟随你脚步，这为祝福，我要一生颂赞你名，我愿献上所有，毫无保留，让那你我顺服的福。我的生命现在在这艰难上，一辈子只为你活着。你的带领也照顾我想象，我也顺服，我也降服于你，成为祝福，我愿你献上我生命，愿你满足，我愿你跟随你脚步，成为祝福，我要一生颂赞你名，我愿献上所有，毫无保留，让那你我顺服 Kami mengundang Ibu Friska, 我愿献上所有，毫无保留。 terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini ketika Engkau sudah mengumpulkan kami semua ada di tempat ini. Kami tahu Tuhan Kau Bapa yang baik buat setiap kami, mengajar setiap kami juga. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, setiap kita yang percaya kita berkata, amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Iya, sebelum Bapak Ibu duduk, udah duduk nggak apa-apa, berdiri lagi deh Bapak Ibu ya. Coba lihat putar-putar ke samping kanan, bilang selamat pagi kepada teman-temannya, selamat pagi. Apa kabarnya? Coba disapa teman-temannya, samping kiri, samping kanan, depan, belakang, coba disapa semuanya. Iya, pagi hari ini senang sekali bertemu, silakan duduk dengan Bapak Ibu yang ada di Abalov di Jembatan 3 ini. Saya percaya termasuk juga apa kabarnya, shalom untuk semua jemaat yang juga menyaksikan melalui online. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini kalau kita bisa berkumpul itu merupakan sebuah anugerah buat setiap kita, betul? Amin. Termasuk juga yang di rumah, pagi hari ini bisa bangun pagi walaupun dalam suasana hujan-hujan, itu merupakan juga sebuah anugerah. Iya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Sebagian besar mungkin juga sudah kenal dengan saya, terutama ibu-ibu karena saya lebih sering berada di kaum wanita. Nama saya Friska, panggil saja kalau pas ketemu dengan saya. Friska, nggak usah pakai ibu, nggak apa-apa. Friska, Kak Friska, silakan. Saya istri daripada Bapak Seno Wijaya dan kebetulan hari ini suami saya ada pelayanan di Maisonet. Saya ada di sini, jadi kita tadi saya drop suami, kemudian saya langsung ke sini. Kami dikaruniai 3 orang anak, Joshua, Jeremy, dan Jane. Joshua sudah menyelesaikan secara sarjana untuk kedokterannya, sekarang sedang koas. Dari samping sini,
Atmajaya, dekat ya dari sini Atmajaya. Sekarang sedang koas, kebetulan ada di Jakarta. Kemarin 4 bulan dia ada di Sukabumi, bulan ini dia ada di Jakarta. Kemudian yang kedua Jeremy sudah menyelesaikan juga dari bachelornya untuk Banking and Finance, baru selesai juga bulan November kemarin, tinggal menunggu wisuda. Dan yang ketiga Jane, sekarang sedang persiapan di college. Iya Bapak Ibu, sekali lagi saya waktu diminta untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, saya berdoa Tuhan mau ngomong apa di tempat ini. Saya sudah mempersiapkan sebenarnya sebuah tema, namun tiba-tiba hari Kamis kemarin suami saya lagi ngobrol sama suami saya, terus dia bilang, kamu sampaikan yang ini. Oke. Jadi kemarin saya ngebut untuk membereskan materi saya yang hari ini. Nah Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar hari ini dari Injil Yohanes. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kalau terlalu kecil, Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya atau smartphone-nya silakan, termasuk yang ada di rumah juga. Yohanes 15, Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan buat Bapak dan Ibu. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, kita sering sudah membaca dari Injil Yohanes ini. Terutama juga waktu kita di sekolah minggu. Ada lagunya apa? Yesus pokok dan kitalah. Terus kita pakai gerakan gitu ya. Dan kitalah carangnya gitu ya, betul ya. Dan kitalah rantingnya. Nah, kita sering sudah membaca dari Injil Yohanes ini. Tapi yang paling sering yang biasanya sering kita katakan itu adalah dari ayat 7 yang ngomong seperti ini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wah, itu yang paling sering. Tanpa kita melihat konteksnya, tanpa kita melihat ayat-ayat sebelumnya. Tapi kita menyatakan bahwa pokoknya minta apa saja, pasti kamu akan menerimanya. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau kita membaca, kita juga harus membaca konteksnya, kita harus membaca apa yang ada di atasnya. Ayat yang ke-8 dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Pertanyaannya pagi hari ini adalah, apakah Bapa kita sudah dipermuliakan melalui hidup kita? Ini refleksi buat diri kita. Coba kita berpikir juga, coba kita merenungkan. Benar enggak sih Bapa kita ini sudah dipermuliakan lewat hidup kita? Atau karena hidup kita malah membuat Bapa kita dipermalukan. Nah, itu lebih gawat lagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar bagaimana supaya Bapa kita ini bisa dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Bilang sama sebelahnya, berbuah banyak. Bapak Ibu mau berbuah banyak? Mau berbuah banyak? Coba yang mau berbuah banyak saja angkat tangannya. Benar loh ya, mau berbuah banyak. Caranya gimana untuk berbuah banyak? Ada 2 hal
yang kalau kita mempelajari dari ayat yang pertama sampai ayat ke-6 itu, yang diajarkan Yesus buat diri kita. Bagaimana supaya kita ini berbuah banyak. Yang pertama yaitu kita akan mengalami yang namanya pruning. Apa sih pruning? Coba silakan. Hari ini saya tiba-tiba ada pohon di samping saya gitu ya. Ya, apa sih yang dimaksud dengan pruning Bapak Ibu? Pruning itu adalah sebuah proses. Saya sudah tuliskan di sini. Pruning atau sering kita sebut itu pemangkasan. Siapa di sini ibu-ibu deh, terutama ibu-ibu atau mungkin juga bapak yang suka di garden, suka di taman, suka dengan pohon-pohonan. Nah, kalau yang suka dengan pohon-pohonan, pasti bapak ibu akan familiar ya dengan namanya gunting untuk taman. Nih di bawah ada gunting yang lebih gede nanti ya. Ya, yang dimaksud dengan pruning atau pemangkasan itu merupakan istilah yang sering kita pakai, terutama juga di pertanian, pertamanan seperti itu ya. Untuk menjelaskan kegiatan yaitu apa? Pengurangan bagian tanaman itu, baik itu mau batangnya, mau daunnya, termasuk juga kadang di bagian akarnya. Itu dilakukan yang namanya pruning atau dipangkas. Nah, tujuannya adalah untuk merangsang sebuah pertumbuhan dan dapat membentuk ada bunga yang baru, dan nantinya juga kalau pohonnya itu adalah pohon buah, kalau ini bukan pohon buah ya. Nah, itu bisa menghasilkan buah-buah yang juga lebih banyak. Dan ada tujuan samping daripada sebuah pruning ini, yaitu supaya lebih rapi. Bapak Ibu kalau sering lihat di pagar-pagar di rumah-rumah, sering kan ya dipotong, ini nanti bisa membentuk kotak, membentuk bulat dan sebagainya. Itu juga merupakan istilah pruning. Nah, selanjutnya di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kedua tadi dikatakan demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Nah, tadi kan Bapak Ibu bilang mau berbuah banyak ya, betul ya, mau berbuah banyak. Tapi ini dikatakan kalau kita setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan diapakan Bapak Ibu? Akan diapakan? Dipotong. Yang tidak berbuah akan dipotong. Tapi ada juga dikatakan setiap ranting yang walaupun juga sudah berbuah itu akan diapakan? Dibersihkan. Coba katakan ke sebelahnya. Bisa juga dipotong, bisa juga dibersihkan. Mau Bapak Ibu? Ini adalah sebuah hal yang memang mau tidak mau akan kita alami. Yaitu antara engkau mau dipotong atau engkau mau dibersihkan. Kayaknya enggak enak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi saya percaya ini ada tujuannya. Nanti di belakang saya akan jelaskan tujuannya. Tapi coba perhatikan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah itu akan dipotong. Tidak berbuah dipotong. Ini dengan dari kalau Bapak Ibu bisa searching atau bisa kalau membaca lewat YouVersion, itu kan banyak sekali ayat kemudian ada apa ya, angka kecil A atau 1 atau 2 atau 3 kayak gitu ya. Kecil-kecil itu ada maknanya ya. Itu bisa dipencet tik gitu. Nanti akan keluar baik itu kalimat aslinya atau juga bisa ke bagian ayat-ayat yang mendukungnya. Nah, dipotong itu dalam bahasa aslinya itu aero. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan itu dari kata aero. Nah, yang dimaksud dengan aero, kenapa sih dilakukan tindakan dipotong? Jadi Bapak Ibu kalau engkau pernah ke kebun anggur, ke sebuah perkebunan, yaitu kita melihat sebuah kebun anggur, ada bagian-bagian yang dipotong, itu tujuannya bukan tidak ada tujuannya, itu ada tujuannya, yaitu supaya jadi gini. Di dalam sebuah pohon anggur itu kan banyak sekali ranting-rantingnya ya. Banyak sekali ranting-rantingnya. Ternyata tidak semua ranting itu menghasilkan buah. Nah, ranting yang tidak menghasilkan buah ini harus dipotong. Kenapa harus dipotong? Supaya air itu bisa tetap mengalir kepada bagian yang menghasilkan buah.
Jadi yang tidak menghasilkan buah itu memang harus dipotong, harus dibersihkan. Untuk mengurangi beban daripada pohon itu, supaya benar-benar fokus ranting yang menghasilkan buah. Bapak Ibu bisa melihat gambarnya. Kenapa anggur itu buahnya itu bisa banyak banget? Karena ada begitu banyak ranting-ranting yang tidak berbuah itu yang dipotong. Supaya apa? Supaya fokus ini yang bisa menghasilkan buah sampai berbuah banyak sekali. Tapi juga dikatakan ranting yang berbuah belum sebelumnya, balik lagi yang tadi masih yang. Nah, ranting yang berbuah itu juga dibersihkan. Nah, kenapa? Tadi kan yang nggak berbuah dipotong, betul? Tapi ini yang berbuah tetap harus dibersihkan. Ada tujuannya juga. Jadi ketika Yesus memberikan sebuah perumpamaan, menceritakan sesuatu hal, itu ada begitu banyak makna yang harus kita bisa mengetahui. Dan kenapa menggunakan lebih banyak ini perumpamaan tentang pohon anggur? Karena di Israel itu memang banyak sekali ya, lebih banyak mereka itu menanam atau perkebunan itu adalah anggur. Nah, Bapak Ibu, yang berbuah itu dibersihkan, maksudnya dibersihkan dalam hal ini adalah sebuah ranting yang berbuah, itu daunnya itu juga banyak. Nah, daun-daun ini harus dibersihkan, dikurangi, dibersihkan. Tujuannya supaya mengurangi penguapan. Jadi, saya juga baru tahu, buah anggur yang manis itu berasal dari sebuah lahan yang tidak terlalu banyak air. Maksudnya airnya tidak terlalu berlimpah kayak gitu ya, tidak terlalu berlimpah. Nah, karena airnya itu sedikit, supaya penguapan, Bapak Ibu pernah belajar biologi waktu kita sekolah, itu kan terjadi penguapan itu di mana sih? Di daun-daunnya ya. Ini terjadi penguapan. Nah, supaya fokus kembali kepada buahnya, daun-daunnya ini perlu dipotong, perlu dibersihkan. Selain itu yang perlu dibersihkan lagi adalah apa? Bagian rantingnya. Bagian rantingnya, Bapak Ibu pernah enggak ke perkebunan anggur dan engkau menjumpai perkebunan itu sedang pelontos. Gak ada buahnya sama sekali, gak ada daunnya, gak ada apa. Itu dikerok. Pernah melihat itu dikerok? Mungkin jarang yang pernah melihat dikerok, tapi saya pernah menyaksikan itu dikerok. Ternyata ada tujuannya. Ketika itu dikerok itu untuk membersihkan. Salah satunya adalah kalau dijumpai ada penyakit, ada jamur atau beberapa penyakit yang dijumpai di pohon anggur itu akan dikerok. Kayaknya akan sakit gitu ya. Tetapi saya percaya ini adalah perumpamaan juga buat setiap kita, termasuk diri kita juga. Demikian juga dengan hidup kita, karena dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Akulah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Jadi setiap kita ini, kalau kita ini ranting dan kita ini mau berbuah banyak, kita harus mengalami namanya proses yang namanya pruning ini. Coba bilang sama sebelahnya, pruning ya kamu ya. Kamu di pruning. Di pruningnya tergantung kayak gitu ya. Mau gunting yang kecil atau ada yang gede nih Bapak Ibu ya. Ini gede banget kayak gitu ya. Saya kemarin waktu beli ini sampai saya ngomong sama mbak saya, ini kok gede banget ini guntingnya kayak gitu ya. Nah ini tergantung gitu ya. Tergantung kita, coba tanya, kamu mau pakai gunting kecil atau gunting gede? Mau yang mana coba tanya. Tapi masalahnya proses ini kita nggak bisa lari. Jangan pernah lari, jangan pernah menghindar. Karena kalau kita lari atau kita menghindar, percuma. Kita akan muter-muter dan akan lebih lama kelarnya. Amin. Kita akan lebih lama, lebih baik nurut aja. Karena saya percaya seperti ini. Petani pohon anggur, ketika dia melakukan pruning, dia nggak sembarangan loh. Dia nggak sembarangan tiba-tiba langsung mengeluarkan gunting gede untuk potong, potong, nggak akan seperti itu. Tapi seorang petani dia akan tahu persis bagian mana yang harus dipotong. Dia tahu persis bagian mana yang harus dibersihkan. Betul? Demikian juga dengan hidup kita. Bapak kita itu ada pengusahanya. Kita tahu persis Bapak kita ini akan membersihkan, akan memotong
Betul, akan dipotong loh Bapak Ibu untuk diri kita. Ada bagian-bagian, ada ego kita yang akan dipotong. Ada bagian-bagian hidup kita yang akan dibersihkan. Tuhan itu tahu percis. Dan itu pasti akan aman di dalam tangan Tuhan. Jadi sekali lagi, gak perlu kita lari. Gak perlu kita menghindar. Karena kalau kita menghindar dari sebelah sini, kita juga akan mengalaminya juga dari sebelah sini. Kita di sini menghindar lagi, kita akan ngalamin juga dari sebelah sini. Betul? Jadi bilang sama sebelahnya, gak perlu menghindar. Harus dijalanin. Karena setiap kita ketika kita mengalami proses pruning ini, tentunya ada tujuannya. Nah, tujuannya itu apa? Silakan slide berikutnya. Tujuannya yang pertama supaya berbuah itu lebih banyak. Betul? Supaya berbuah lebih banyak. Setiap kita, tadi di ayat yang ke-8 dikatakan, Bapakku dipermuliakan jikalau kamu berbuah banyak. Jadi tujuan pruning salah satunya itu adalah supaya diri kita, hidup kita ini bisa berbuah lebih banyak. Saya punya sebuah kisah ketika saya masih sekolah SMA waktu itu saya tinggal di kota Salatiga. Nah di kota Salatiga kan cukup dingin ya. Waktu itu mama saya itu menanam pohon itu bunga mawar yang kecil-kecil gitu ya. Tapi saya perhatikan pohon mawar ini jarang banget berbuah kayak gitu, berbunga maksudnya, jarang banget berbunga. Kayaknya banyak yang kering-kering seperti itu ya. Nah saya waktu itu masih SMA ya, saya tuh gak ngerti tentang masalah pertamanan atau pohon, saya gak ngerti. Tapi saya iseng-iseng bawa gunting. Kemudian seketika saya lihat pohon mawar saya itu, saya pikir gini deh, udah deh yang kering-kering saya gunting-guntingin. Saya gunting-guntingin tuh, saya gunting sana, gunting sini, gunting sana, gunting sini kayak gitu ya. Sampai mama saya ngelihat ini pohon kamu apain ditanya seperti itu saya bilang. Ya kan banyak sekali yang kering-kering saya bilang kan lebih baik saya gunting-gunting deh. Barangkali waktu itu saya ngomong barangkali dia kemudian akan berbunga seperti itu. Tapi benar loh Bapak Ibu. Beda berapa lama berapa bulan pohon mawar itu berbunganya itu banyak banget. Itu karena memang juga di daerah dingin ya. Bunganya itu sangat-sangat buat saya itu sampai menyenangkan sekali. Walaupun dia mawarnya kecil-kecil tapi berbunganya dan dia berbunga itu terus menerus. Kira-kira kalau engkau punya pohon bisa berbunga, bisa berbuah, kira-kira senang apa enggak sih? Senang ya. Tapi kalau punya pohon enggak pernah berbunga, apalagi enggak pernah berbuah, diapain? Tebang aja. Rasanya kita mau tebang saja. Sama dengan hidup kita juga. Tujuan pruning ini adalah supaya kita ini berbuah lebih banyak. Waktu dilakukan pemangkasan, waktu dilakukan pembersihan, sekali lagi itu akan membuat aliran makanan itu fokus kepada buahnya. Memicu kepada area-area yang dipangkas. Serta juga mengurangi penyakit. Semakin kita diproses, semakin buahnya itu akan lebih banyak. Dan pemangkasan dalam hal ini juga merupakan sebuah proses. Juga pembentukan serta pemurnian di dalam kehidupan kita. Yang membuat kita ini mungkin juga ngerasa gak nyaman. Tapi sekali lagi, tujuannya ini adalah pembentukan daripada karakter kita. Jika kita mengibaratkan seperti pohon, nanti kita akan menghasilkan buah kasih. Buah kesabaran juga yang juga akan dinikmati oleh orang lain. Betul? Waktu kita dipotong ego kita, suka marah dipotong. Kita enggak sabar, ego kita juga dipotong. Nah di situ rasanya tuh sakit. Tapi ketika akhirnya keluar buah karakter, kesabaran, kelemah lembutan, kita mengeluarkan buah kasih, orang lain juga akan menikmati apa yang kita hasilkan. Jadi sekali lagi jangan pernah menghindar, jangan pernah juga untuk kita protes kepada Tuhan bilang, kenapa sih Tuhan kok saya sakit? Kenapa sih Tuhan kok dipotong seperti ini? Karena Tuhan bilang supaya kamu berbuah lebih banyak. Nah ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah untuk mengalami yang namanya renewal atau pembaruan.
apa yang kita alami ketika kita mengalami renewal atau pembaruan dengan cara di pruning, kayaknya sakit, betul Bapak Ibu? Nah, saya punya contoh, silakan dikeluarkan gambarnya. Ini adalah pohon di rumah saya. Ini pohon pandan Bali. Pohon saya ini udah gede banget kayak gitu ya, udah tinggi, udah gede, udah banyak sekali gitu kan. Terus saya tuh ngomong kayak gitu kan sama suami saya, karena dia makin berat, makin lama makin miring. Dan di bawahnya itu ada mobil, parkir mobil gitu ya. Nah saya tuh ngomong sama suami saya, ngomong sama Pak Seno, saya mau tebang nih pohon ini. Terus dia bilang, jangan, dia bilang, itu kan sudah bagus, maksudnya udah rindang, udah banyak daunnya dan sebagainya. Saya bilang itu lama-lama ambruk, kalau ngambruk itu ke mobil. Saya bilang, enggak, dia bilang pokoknya nanti ditahan pakai kayu lah, pakai apalah. Ya saya bilang terserah. Akhirnya diusahakan pakai kayu, pakai ini, tapi dia makin lama makin tetap makin miring dan buat saya itu nggak sehat. Akhirnya sekali waktu pagi-pagi, suami saya belum bangun tidur. Suami saya masih tidur, saya lihat lagi itu pohon. Ini saya apain ya? Saya pas ada tukang taman saya bilang, Pak, ini diapain ya Pak? Potong Bu katanya. Oh potong ya Pak ya. Oke ya sudah potong aja saya bilang. Karena tukang taman saya bilang nanti akan keluar lagi. Dia bilang nanti akan keluar lagi. Dan saya bilang sama dia, oke Pak potong. Nah itu akhirnya dipotong bener Pak. Jadi begitu Pak Seno pas bangun tidur dia lihat kenapa jadi terang benderang. Saya bilang pohonnya udah dipotong saya bilang. Tapi saya bilang sabar, saya bilang sabar. Tunggu kita akan melihat sesuatu yang baru. Dan betul Bapak Ibu, itu yang di sebelah, nah ini mulai keluar tunas-tunas baru. Kemudian yang di bagian bawah dia juga keluar lagi tunas yang baru. Jadi ketika sebuah pohon mengalami namanya pruning, ini dia juga mengalami namanya sebuah pembaruan. Ada benih, ada tunas baru yang akan muncul, yang akan kita lihat. Mungkin juga dengan kehidupan kita apalagi udah di dalam masa-masa pandemi ya. Rasanya hidup sudah lelah. Bapak Ibu sudah sempat lelah selama 2 tahun dengar namanya virus. Saya tuh sampai waktu beberapa bulan lalu saya bilang saya nggak mau dengar lagi namanya virus. Saya bilang saya kayaknya mau tutup telinga saya. Rasanya lelah gitu ya Bapak Ibu ya. Udah lelah, udah lemah. Mungkin juga hidup kita ini sudah layu kayak pohon kayak gitu ya. Sudah layu, sudah gak berdaya. Tapi sekali lagi, untuk mencegah sampai kita mati, kita perlu yang ngalami yang namanya pruning. Kita perlu dipotong, kita ngalami namanya renewal di dalam kehidupan kita. Ada sebuah pembaruan. Nah masa-masa seperti ini itu seperti masa-masa musim dingin atau winter di dalam kehidupan kita. Kalau engkau pernah ke negara yang mengalami musim dingin, kau bisa melihat bahwa semua pohon, rata-rata ya pohon, itu kan tidak ada daunnya ya, semuanya udah rontok, semuanya nggak ada daunnya. Rasanya kita melihat pohon itu sudah tidak ada kehidupan sama sekali. Tapi jangan salah. Di dalam pohon itu dia sedang mempersiapkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru apa? Untuk dia bisa ketika nanti musim semi dia akan menghasilkan tunas-tunas yang baru. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kau masukin masa seperti musim dingin, kau mengalami masa-masa padang gurun seperti yang pernah dialami oleh Musa. 40 tahun di padang gurun rasanya dia kalau boleh memilih Musa waktu itu juga mungkin akan mundur. Karena dia bisa berkata, dulu aku sudah enak di Mesir, aku udah jadi anak raja, aku udah jadi pangeran, aku sudah memiliki segala-galanya, aku sudah mempunyai segala-galanya, fasilitas semuanya ada, aku sudah miliki. Tapi Tuhan mengajar dia untuk masuk ke dalam padang gurun selama 40 tahun. Gak gampang, itu adalah masa-masa musim dingin, masa-masa padang gurun yang dialami oleh Musa. Tapi kita bisa melihat setelah itu dia keluar dan dia tampil sebagai seorang pemimpin yang membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Sama juga dengan kehidupan kita.
Mungkin kita sedang mengalami hari-hari ini masa-masa nggak enak, masa-masa padang gurun atau musim dingin ini. Kita sedang mengalami masa-masa paling rendah di dalam kehidupan kita. Masa-masa kita sedang mengalami masa penantian juga. Tapi ingat, masa-masa ini diizinkan supaya apa? Supaya kita bisa berbuah lebih banyak. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami namanya pembaruan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini semakin bisa mencari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita juga mungkin tidak segera atau cepat untuk puas dengan apa yang kita miliki. Cepat puas dengan apa yang sudah kita kerjakan. Tapi kita bisa melihat bagaimana sekarang kita mengizinkan untuk Tuhan yang membawa kita mengalami setiap apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Bapak Ibu, saya percaya ada beberapa di antara Bapak Ibu ketika engkau ada di dalam masa-masa pandemi ini, hampir 2 tahun ya, 2 tahun kurang 1 bulan untuk di Indonesia. Kita bisa melihat masa-masa yang sangat gak enak, masa-masa engkau kehilangan. Saya juga mengalami masa kehilangan ketika saudara sepupu saya, pengganti papa dan jadi ketika papa mama saya meninggal 4 dan 3 tahun yang lalu, mama saya meninggal 4 tahun yang lalu, papa saya meninggal 3 tahun yang lalu. Kami anak-anaknya kan cukup kehilangan papa dan mama sampai akhirnya memang karena ada sepupu yang dekat dengan kami, ini yang kami jadikan itu pengganti orang tua, pengganti papa mama. Nah, sebagai pengganti papa mama biasanya saya sering telepon, ngobrol dan sebagainya. Tiba-tiba di dalam masa pandemi mereka berdua dipanggil Tuhan. Itu gak mudah buat saya, sangat tidak mudah. Pukulan buat saya selama masa pandemi itu adalah terjadi di bulan Juli tahun kemarin itu. Ketika sepupu saya, suami istri itu dipanggil pulang. Saya sempat protesnya seperti ini. Tuhan, apa sih yang gak saya lakukan? Tuhan, saya nolong orang. Tuhan, saya cariin rumah sakit, siapa aja saya bantu. Siapa aja sakit saya bantu. Kok saya sampai istilahnya sampai jam 1 pagi cari rumah sakit apapun saya lakukan. Tapi ini untuk orang terdekat saya. Ketika saya cari rumah sakit nggak dapat. Mau pakai jalur koneksi siapapun nggak dapat. Itu saya udah melakukan, bukan hanya saya, suami saya, sepupu saya, semua kami mencari udah pakai jalur apapun nggak dapat. Karena memang kondisi saat itu rumah sakit penuh. Dan ketika mereka akhirnya dipanggil Tuhan, saya sempat down. Saya bilang, Tuhan, ini orang yang terdekat dengan hidup saya seperti itu. Tapi pada akhirnya ketika kami ngobrol, ketika pada akhirnya kami sharing dan cerita, akhirnya kami tahu bahwa Tuhan memang mempunyai sebuah rencana atas keluarga ini. Dan akhirnya saya bisa merilis, saya bilang terima kasih kalau mereka kembali ke rumah Bapa di surga dengan iman yang tetap kuat. Finishing well, jadi buat saya itu adalah lebih penting mereka kembali ke rumah Bapa di surga. Nah Bapak Ibu, ketika kita mengalami ini adalah kita seperti mengalami masa-masa pruning. Kita sedang dipotong, kita sedang dibersihkan, kita mengalami hal-hal yang gak enak di dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi itu mempunyai tujuan supaya kita berbuah lebih banyak. Dan kita juga mengalami namanya pembaruan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah hal yang kedua, yaitu kalau yang pertama tadi pruning. Yang kedua itu adalah abide. Yaitu di dalam ayat yang keempat. Silakan slide berikutnya ayat yang keempat. Dikatakan demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada namanya pokok anggur. Jadi kata tinggallah itu atau abide dalam bahasa Inggrisnya atau dalam bahasa aslinya itu meno. O-nya itu sebenarnya ada garisnya di atas, tapi di laptop di Indonesia saya nggak menemukan O di garis atas itu nggak ada. Nah itu sama dengan kata hold, sama dengan kata stay. Sama juga saya mencari beberapa bahasa yang lain, itu dikatakan juga bertekun. Jadi yang dinamakan dengan abide, namanya engkau tinggal, itu bukan cuma sekedar nempel. Kalau umpamakan aja deh Bapak Ibu ya, ini misal buah anggur.
pas kebetulan tidak ada anggur, tadi saya cari-cari, ya saya menemukan ini ya Ibu ya, kalau misal nih buah anggur. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, namanya abide atau namanya menempel atau namanya tinggal, bisa enggak sih kalau ini cuma saya gantungin kayak gini aja? Nah, kayak gitu, bisa enggak? Pengen lebih banyak kayak gitu ya, saya gantungin lagi kayak gitu. Bisa enggak? Itu apakah dinamakan menempel atau tinggal atau ada bersatu, bersenyawa dengan ini pohon? Enggak tentunya. Karena kalau cuma sekedar nempel yang seperti ini, itu namanya apa ya? Singgah atau numpang kayak gitu ya, menumpang saja. Tapi kalau namanya nempel, bisa nggak kira-kira saya pakai buah anggur benar, saya pakai selotip kayak gitu ya. Terus saya pasang selotip, terus saya bilang ini pohon anggur. Nanti dia akan makin besar, makin matang. Kira-kira bisa Bapak Ibu? Enggak bisa juga. Namanya tinggal itu enggak bisa cuma sekedar nempel tok seperti ini, enggak bisa. Namanya tinggal memang dia sudah harus menyatu. Yaitu berasal dari dalam namanya batangnya ini, dia akan mengeluarkan namanya ranting, kemudian dia akan mengeluarkan namanya buah yang mungkin waktu awalnya masih kecil sekali, dan sampai karena dia mendapatkan makanan terus-menerus dari batang ini, dari akarnya kan ada air kayak gitu, terus-menerus sampai buah itu akhirnya menjadi besar. Kau pernah melihat buah apa? Buah duren, buah belimbing, buah apa aja. Kau akan melihat bahwa buahnya itu benar-benar menempel dan menyatu. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah ini yang dikatakan dengan abide. Sama juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita itu harus tinggal. Abide, bilang sama sebelahnya, harus tinggal. Harus nempel. Harus menyatu. Menyatu sama siapa? Menyatu sama batangnya. Siapa batangnya? Siapa pokoknya? Yaitu Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Nah Bapak Ibu, kita nggak bisa cuma bilang, ya saya kan sudah nempel, tapi asal cuma nempel yang tadi seperti tadi, cuma nempel-nempelan. Kalau saya lagi senang saya nempel, kalau saya lagi sebel saya menjauh dari Tuhan. Kalau saya lagi ya Tuhan lagi baiklah memberkati saya menempel lagi. Tapi kalau saya lagi merasa aduh ini kok banyak banget ya ini itu apa, saya menjauh lagi. Gak bisa Bapak Ibu. Kalau mau engkau berbuah banyak, engkau tetap harus tinggal di dalamnya. Menempel dan menyatu. Caranya lewat apa Bapak Ibu? Yang pertama, kau harus lewat namanya firman Tuhan. Gak ada cara yang lain. Lewat firman Tuhan ini yang akan membersihkan diri kita, pruning diri kita, dan lewat firman Tuhan ini juga yang akan membuat kita ini abide, yaitu akan menempel. Seberapa banyak Bapak Ibu paling tidak sepanjang pandemi 2 tahun ini, engkau benar-benar membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kan kalau dulu kan banyak kita alasannya, sudah saat teduh Bapak Ibu, aduh Bu, enggak sempat katanya seperti itu, enggak sempat, sibuk kerja. Tapi giliran kemarin dikasih pandemi sudah masuk 2 tahun, Bapak Ibu masih ngomong sibuk juga untuk tidak saat teduh. Nah ini waktu selama 2 tahun deh Bapak Ibu, engkau benar-benar baca firman, merenungkan firman Tuhan, enggak bolong. Coba sepanjang 2 tahun kemarin, angkat tangan. Bapak Ibu tidak bolong, angkat tangan. Loh, bolong, banyak bolongnya. Bapak Ibu sepanjang hampir 6 tahun ini, saya mengambil sebuah komitmen untuk saya membaca firman Tuhan setiap hari, full. Satu perjanjian lama, perjanjian baru 1 tahun habis. Dan saya udah jalani ini mungkin sudah masuk tahun yang ke-6. Dan itu membuat saya makin kuat. Dalam arti seperti ini. Bukan masalah membacanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sulit membaca, bikin kelompok deh. Kalau engkau memang ada ya orang-orang yang kalau tidak ada yang
tepok-tepok kayak gitu. Ayo baca. Mungkin udah lupa dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi, saya udah kalau bilang oke, saya akan lakukan. Saya punya kemauan yang kuat untuk saya melakukannya. Jadi ketika beberapa tahun yang lalu saya bilang saya akan baca setiap tahun pokoknya habis. PLPB habis harus 1 tahun. Dan saya jalanin sampai hari ini. Memang saya menggunakan apps, saya menggunakan YouVersion. Itu untuk yang membantu saya. Setiap hari saya mengikuti. Nah, kalau Bapak Ibu sulit sendiri, saya kan kalau saya tipe saya sendiri, saya itu bisa. Termasuk sepanjang 2 tahun. 2 tahun, saya waktu awal-awal dulu kan sulit untuk olahraga. Tapi masuk pandemi saya bilang, Tuhan ini waktunya untuk saya jalan pagi. Nah, saya jalanin sampai hari ini. Jalan pagi setiap hari. Kecuali Sabtu Minggu. Saya bilang Sabtu Minggu off. Tapi Senin sampai Jumat saya akan lakukan. Dan itu saya udah jalanin 2 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau engkau kurang punya kemampuan untuk engkau bisa konsisten melakukannya, ayo bikin kelompok. Kelompoknya gampang kok. Mau kelompok di dalam komselnya, kelompok di mungkin ibu-ibu dengan ibu-ibu, silakan. Tapi paling enggak ada kemauan dan ada yang mendorong. Baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Di barat beberapa, hampir setahun ini terakhir mereka ada beberapa kelompok yang menggunakan daily devotion. Jadi mereka ada pertemuan untuk mereka melakukan saat teduh bersama. Jadi perlu Bapak Ibu, ini kalau namanya mau abide, mau benar-benar untuk kita ini berbuah lebih banyak lagi, ayo lewat firman Tuhan. Gak bisa kalau gak lewat firman Tuhan. Jadi salah satu yang benar-benar Bapak Ibu harus lakukan, engkau harus kuat di dalam pengenalanmu kepada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Ini yang sudah diberikan kepada kita, benar-benar kan firman Tuhan itu di depan mata kita bisa kita baca gitu loh. Nah kalau kita gak melakukannya Bapak Ibu, kita mau kuat, kita mau bertumbuh, kita mau berbuah, lewat mana? Itu adalah makanan kita. Makanan kita sehari-hari. Kau mau anakmu tumbuh sehat, segar gitu ya. Semua kita kan selalu, kepengin baby, lihat baby kita, anak kita pengen kasih makanan yang bergizi. Nah tapi kita sendiri gak pernah memberikan makanan bergizi buat hidup, buat manusia rohani kita. Karena kita gak pernah makan namanya firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, baik di kaum wanita maupun di tempatnya di ibadah umum ini, saya selalu mendorong, ayo baca firman Tuhan. Bapak Ibu mau? Bapak Ibu mau? Coba bilang sama sebelahnya. Kalau punya pasangan dengan lagi duduk sama pasangannya, bilang, nanti ingetin saya ya untuk mulai baca firman secara teratur. Terus pasangannya kalau diingetin jangan marah. Sudah baca atau belum? Jangan marah. Silakan, mau baca pagi, mau baca malam, silakan. Tapi benar-benar firman Tuhan ini harus direnungkan. Yang kedua lewat apa? Lewat doa puasa. Bapak Ibu masih di sini masih ada nggak yang rutin ambil waktu doa puasa? Ada Bapak Ibu yang masih rutin ambil waktu doa puasa? Saya ingat zaman saya kerja sebagai staf full time di gereja di Abalov di Speed Plaza. Itu kami setiap Jumat itu selalu doa puasa, selalu itu doa puasa. Nah saya terakhir beberapa tahun terakhir itu agak mulai jarang doa puasa. Kemudian saya mengambil keputusan lagi, saya harus mengambil banyak puasa juga. Mau puasa 24 jam, mau puasa 48, 72 jam, ayo Bapak Ibu silakan lakukan bagian itu. Dan saya lakukan banyak ketika mengambil waktu puasa. Lewat puasa salah satunya, yaitu membuat banyak mematikan ego. Bapak Ibu pernah enggak membaca yang dikatakan lewat puasa kau akan mematahkan belenggu, kau akan memulihkan yang sakit dan sebagainya. Kayaknya kalau belum mengalami kan tidak tahu ya, tidak pernah merasakannya itu. Saya pernah ketika saya sedang marah. Marahnya itu bukan marah sekali. Saya marah sekali, saya kesel sekali. Apa yang saya lakukan? Biasanya kalau orang marah ya sudahlah kayak gitu ya. Yang saya lakukan adalah Tuhan, saya mengambil keputusan untuk saya puasa. Karena saya tahu ini gak benar, ego saya gak benar ini. Kalau saya udah marahnya, udah murka seperti ini. Dan akhirnya saya mengambil waktu untuk saya itu puasa. Waktu itu saya mengambil waktu puasa 1 minggu.
Di tengah dalam waktu 1 minggu itu, saya marah lagi Bapak Ibu. Belum menang loh. Tiba-tiba saya marah lagi. Dan marah saya itu udah yang saya bilang bukan sekedar marah. Bukan cuma sekedar marah, itu udah murka. Saya tahu diri saya udah murka. Dan saya bilang, oke, saya akan mengambil puasa 1 bulan. Dan itu saya lakukan Bapak Ibu. Karena buat saya mau belajar mematikan ego saya. Dan ketika dalam masa puasa itu, Bapak Ibu, tiba-tiba loh hati saya sembuh. Tiba-tiba saya bisa merasakan kayak gitu loh. Benar-benar pleng, hati saya sembuh. Saya bisa melihat sesuatu yang lain. Nah, ini adalah cara untuk kita tetap benar-benar bisa tinggal, abide, nempel kayak gitu ya. Kita juga ngalami namanya pruning, kita dibersihkan dan kita dipotong. Nah, puasa ini salah satunya juga lewat untuk memotong ego kita, membersihkan diri kita juga. Dan cara yang ketiga ini lewat orang lain. Lewat orang lain apa sih maksudnya? Di dalam Amsal 27:17 dikatakan kalau besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, sesama yang paling sering menajamkan adalah coba tengok di sebelahnya. Kamu besi saya. Kamu besi saya, kamu besi saya. Nah, dipotong, dibersihkan, teman-temannya membersihkan. Rasanya waktu dibersihkan enak enggak kira-kira? Dibersihkan lagi. Kira-kira enak enggak? Kamu nih ngapain aja tuh? Waktu dibilang, Ibu, coba dong. Lain kali kalau ngomong bisa lebih lemah lembut. Kenapa kamu nasihatin saya melulu? Nah, itu belum ditajamkan ibu-ibu ya. Bapak Ibu coba belajar. Orang lain itu juga bisa membentuk kita, melakukan pruning di dalam diri kita. Jadi hari ini di dalam ayat yang ke-8 saya tutup. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya percaya setiap Bapak Ibu yang ada di tempat ini engkau adalah murid-murid Tuhan. Setiap engkau Bapak Ibu yang ada di tempat ini engkau mau untuk berbuah banyak. Dan kalau engkau mau berbuah banyak, yang pasti jalani yang namanya proses 2 ini, pruning. Dan engkau yang kedua, abide, untuk engkau tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami mengucap syukur, kami belajar Tuhan. Kalau engkau adalah Bapa yang empunya kehidupan kami. Dan hari ini juga Tuhan, kami bisa melihat bagaimana engkau memelihara. Bukan hanya memelihara, tapi engkau juga membersihkan, bahkan engkau memotong kami Tuhan. Bagian-bagian dari kehidupan kami, bagian-bagian dari ego kami. Yang kau lihat perlu dibersihkan, perlu dipotong, kau lakukan itu Tuhan. Dan hari ini kami juga belajar Tuhan untuk kami tetap tinggal di dalam-Mu. Supaya kami bisa menghasilkan buah yang banyak. Dan dalam hal ini kami mau memuliakan Bapa di surga. Kami dalam surga, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami bisa datang lagi ke rumah-Mu untuk beribadah. Itu semua anugerah dari-Mu. Tuhan terima kasih kami telah memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu tuh berbuah dan berbuah di hati kami dan berbuah terus. Dan berkati hamba-Mu, Ibu Friska, keluarga dan kesehatannya. Kini tibanya kami akan memberi persembahan. Kiranya Tuhan berikanlah kami hati yang sukacita untuk memberi Tuhan. Dan agar layak dipakai kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kasih Bapak Ibu telah memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kami saatnya mengundang Pak Penatua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, yang ada di rumah, dimanapun saudara yang mendengar. Terima kasih ya Bu Friska, hari ini kita sangat diberkati. Ya, kalau di pruning itu juga, apalagi tadi ditebang, ya saya juga pikir sesungguhnya itu memang sudah disiapkan oleh Tuhan. Saya tahu itu nggak enak ya, tapi saudara, semua orang yang diciptakan oleh Tuhan itu sepertinya harus melalui proses itu, saudara. Ya, gak usah takut. Ya, sama gunting yang besar tadi mana itu? Kita biasa pakai gunting kan yang kecil-kecil aja kan. Jadi kalau orang Israel di pruningnya, yang mestinya 3 hari selesai, jadinya berapa lama? 40 tahun. Waduh, itu saya lagi baca terus firman Tuhan ya. Itu sangat berat saudara, 3 menjadi 40 tahun. Tapi sekali lagi, Tuhan yang baik ya, itu menyertai mereka. Kasutnya tidak ada yang rusak. Selama 40 tahun tidak ada sepatunya yang rusak. Sepatu sekarang mana bisa tahan 40 tahun Stanley, ada? Merek apapun enggak ada saudara. Itu menandakan Yesus Tuhan menyertai kita. Amin. Saya kira apapun yang you alami, you jangan takut. Yang paling you takutin itu kalau Tuhan tidak menyertai kamu. Amin. Makanya saudara, ya, abide in me itu sangat penting. Bukan sekedar nempel, tapi kamu harus hidup di dalamnya. Tanpa ada darah dari Tuhan Yesus yang masuk ke dalam you, nggak ada apa-apanya. You are nothing. Oke? Jadi saudara sendiri tahu kekuatan saya hanya dari Tuhan. Kalau hari ini, detik ini ada di tempat ini pun juga you mengucap syukur. Karena adanya Tuhan jaga. Tapi saya selalu kasih tahu sama teman-teman pelayanan, saat you mau melayani, you sungguh-sungguh berdoa. Mungkin ini yang terakhir kali you melayani. Jong you itien lun tahun nih. Itu pasti saudara. Kita nggak mungkin selamanya ada di sini karena kita adalah tamu. Kita bukan penghuni. Oleh sebab itu kita akan meninggalkan dunia. Nah, sebelum kita pada saat hari itu, you sungguh-sungguh, sudah dengar ini? Abide in him. Ya. Tadi bicara pruning itu saya ingat, saya setiap kali pagi itu jalan. Jalan di tepi pantai yang tanggul, di Pantai Mutiara itu ombaknya besar. Saya jalan. Saya sering melihat itu mangrove itu. Daunnya itu sometimes itu keluar menghalangi jalan saya. Tak pukul pakai stick. Ya, saya pukul supaya daunnya copot, saya jalannya enak. Tapi saudara tahu, saya pukul hari ini, besok saya lihat, cepet tumbuh dia. Tuh. Jadi waktu saya berjalan, saya juga ngerti. Pruning itu, dia bisa tumbuh lebih lebat saudara. Jadi dulu saya pukulnya sekali, sekarang mesti 2 kali, tambah lagi 3 kali. Kenapa? Makin lebat sekarang saudara. Jadi udah harus pakai apa itu? Gunting yang besar itu saudara. Dahannya yang harus digunting-gunting saudara. Jadi intinya pruning memang disediakan oleh Tuhan supaya kita berbuah banyak. Ya, berbuah itu saudara tadi sudah diajarkan. Ya, mungkin saudara punya kesabaran. Ya, itu juga salah satu buah you berubah. Yuk di dalam Tuhan menjadi ciptaan baru, sungguh-sungguh ikutin Tuhan. Supaya orang bisa melihat kita itu adalah murid-murid Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi hidup ini adalah satu proses yang setiap orang akan jalankan. Semua orang berbeda, tidak ada satupun yang sama. Ya, itulah kebesarannya Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Friska untuk firman hari ini. Pengumuman saja.
minggu depan, Jumat depan kita masih ada kaum ibu, tetapi melalui Zoom yang akan bawanya itu adalah Ibu Inta. Ya. Dan juga satu pengumuman, karena saya sudah lansia, saya dapat tiket dan saya sudah vaksin yang ketiga. Jadi saya himbau saudara yang begitu dapat tiket, ya, cepat vaksin. Nanti karena makin lama akan makin banyak orang berjubel-jubel pergi vaksin. Ini penting karena ini adalah program dari pemerintah. Ya, booster ini perlu kita ambil cepat karena meningkatnya Omikron, ya, mungkin nanti sampai di Februari pertengahan baru mungkin turun. Jadi saudara terus berdoa, tidak usah takut. Ya, tidak usah takut dan juga jangan bersifat apatis, terus berdoa. Karena saya yakin Tuhan pasti menyertai kita dan melindungi bangsa kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Saudara, angkat kedua belah tanganmu dan buka hatimu, terimalah berkat. Kiranya Allah Tritunggal, kasih Allah yang sempurna, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara, memberi kekuatan, penghiburan, damai sejahtera mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Umat yang sudah menerima katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.